Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi awdahat thariqa litalibinal muttaqin wa bassaral basairinal musaddiqin bisairil ahkami fiddin wa wahabbahum asrarul imani salim wa anwarul islami bi ihsanin wa yaqinil mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam dinan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sholatul jama'ati tabdulu sholatal fardhi bi khamsi wa isrina darajatan aw bi sab'i wa isrina darajatan. Bapak dan Ibu para sepuh rahimakumullah, puji dan syukur alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih bisa bermuajahah tetap buka pada kegiatan kajian di Ahad pagi. Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam wafat pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 632 Masehi, baginda Rasulullah mendapatkan wahyu yang terakhir, di mana penggalannya adalah surah Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam dinan. Menurut Imam At-Tabari, ketika Allah berfirman al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini aku sempurnakan untukmu agamamu. Nah, maksudnya atau maknanya adalah yang disempurnakan itu adalah nasrullah, pertolongan Allah. Kemudian wa atmamtu 'alaikum nikmati, dan aku cukupkan bagimu nikmatku kepadamu. Apa kata Imam At-Tabari? Kata Imam At-Tabari maknanya adalah yang dicukupkan itu adalah al-hidayah, hidayah Allah. Nah, kemudian ketika Allah berfirman wa raditu lakumul Islam madina, Imam At-Tabari memaknainya adalah wa ahtartumuhu lakum, aku memilihkan Islam untuk menjadi agamamu. Pada Ibu, pada pagi hari ini kita mengawali dari mengambil hikmah ayat itu karena berkaitan dengan juga masih di bulan Rabiul Awal. Mungkin kalau yang membahas tentang maulidnya sudah banyak, yang membahas tentang ketika wafat Rasul, ternyata Rasul mendapatkan ayat itu dan dimaknai bahwa yang intinya Allah sudah memilihkan agama Islam untuk kita. Allah lah yang meridhoi Islam menjadi agama kita, sehingga sudah menjadi kewajiban kita adalah untuk menjalankan Islam ini dengan sebaik-baiknya. Salah satu caranya adalah apa yang sedang kita usahakan setiap pekan pekan kedua ini adalah dengan kita banyak mengkaji
kembali bagaimana tuntunan ibadah kita. Bukan berarti ibadah kita yang dulu itu batal atau tidak baik. Nah, gitu. Ya, kita harapkan dengan senantiasa terus kita kaji lagi, kita dapat memperbaikinya lagi, sehingga menjadi lebih baik. Itulah makna pastabikul khairat. Nah, pastabikul khairat itu kita sering memaknainya berlomba-lomba dalam kebaikan. Dalam perspektif kita, ya, sering memaknai berlomba-lomba dalam kebaikan itu dengan orang lain, gitu ya, antara kita dengan orang lain. Ya, ayo kita pastabikul khairat, makanya suka ayo kita pastabikul khairat. Padahal makna pastabikul khairat itu adalah berlomba dengan diri kita sendiri untuk terus meningkatkan yang terbaik dan yang terbaik lagi. Itu nggak ada kaitannya dengan orang lain. Maka marilah kita pada pagi hari ini kita pastabikul khairat, kita akan masih membahas kitab Himpunan Putusan Tarjih tentang beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam sholat jamaah. Ya, kita masih dalam kitab sholatul jamaah. Jadi dalam matan kitab Himpunan Putusan Tarjih di situ disebutkan hafiz ala sholatil maktubati fi jamaatin. Jagalah untuk senantiasa melaksanakan sholat jamaah, sholat maktubah, sholat wajib fi jamaatin dalam jamaah. Fil masjidi awil musola, baik di masjid maupun di musola, au ghairihima, atau di tempat sholat yang lain selain itu. Wala taj'al ilaiha hatta taqtadi hajataka. Dan kalau sholat berjamaah itu, kalau bisa kita lakukan setelah kita melaksanakan seluruh kebutuhan kita. Maksudnya jangan buru-buru, tenang gitu ya, dilakukan dengan tenang. Wa in uqimatis sholatu fa amsi ilaiha bisakinah. Ketika kita hendak menjalankan sholat berjamaah, maka berjalanlah ke tempat sholat itu bisakinah, dengan tenang, jangan buru-buru. Bapak dan Ibu, para sepuh rahimakumullah, pimpinan cabang Muhammadiyah, pimpinan cabang Aisyah, pimpinan Ortom yang saya hormati. Jadi ternyata kita memang diharapkan meluangkan waktu sebaik-baiknya untuk sholat berjamaah ini untuk mendapatkan satu kualitas ibadah yang khusyuk yang baik. Jadi tidak boleh buru-buru datangnya, berarti mananya adalah kita memang sudah prepare gitu ya. Sudah prepare, sudah selesai dengan semua hajat kita. Tentang sholat jamaah ini mungkin di berapa bulan yang lalu ketika terakhir saya menyampaikan juga sudah kita awali tentang bagaimana dan seperti apa sholat jamaah itu, mungkin juga sudah disampaikan oleh Ustadz yang lain. Kemarin ada Ustadz Aziz ya, Ustadz Aziz dan juga yang lain. Saya menggarisbawahi beberapa hal yang mungkin kalau sudah disampaikan sebagai penguatan, kalau belum ini mungkin sesuatu juga yang harus kita perhatikan. Pertama, Bapak dan Ibu sekalian, ternyata kita di kita diamanahkan untuk menjaga sholat jamaah ini dengan hadis ya dari baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sholatul jamaati tabdulu sholatal fadhi bi khamsin wa isrina darajatan.
Kita sholat jamaah itu harapannya adalah kita mendapatkan keutamaan pahala dari sholat jamaah yang disyaratkan oleh Rasulullah bihomsi wa isrina darajatan, bahwa pahalanya itu adalah 25 ya derajat lebih tinggi, au bisab'i wa isrina darajatan, atau 27 derajat ya lebih lebih baik daripada orang yang sholat sendirian. Hanya ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam sholat berjamaah. Yang pertama, biman aula bil imamah. Sebetulnya dalam sholat berjamaah itu siapa yang paling utama untuk menjadi imam. Nah, dalam kitab APT disebutkan wal ya ummakum ahadukum, hendaklah dalam sholat berjamaah itu salah seorang di antaramu menjadi imam. Walakum ayya ummakumul a'ma awil maula. Ya. Kita juga boleh dalam keadaan tertentu, misalnya memilih imam ini yang fisiknya kurang sempurna, misalnya orang-orang yang buta gitu ya, jadi imam boleh tidak. Ternyata dalam kitab HPT kita juga boleh memilih orang yang seperti itu. Masalahnya adalah ihtalafu fiman aula bil imamah. Para ulama berikhtilaf tentang sebetulnya siapa yang paling utama untuk menjadi imam. Ya. Ya umul qauma abqahuhum la akrohuhum. Apakah yang menjadi imam itu adalah abqahuhum, orang yang paling paham agama, itu orang yang paling faqih, au akrohuhum, atau orang yang paling baik bacaan. Ya. Nah, kadang-kadang yang namanya manusia, apalagi kita di akhir zaman itu sulit untuk mencari kesempurnaan. Ada yang paham agama, ya, ada yang faqih, ya, tapi ternyata bacaannya kurang bagus. Nah, atau sebaliknya, ada yang bacaannya bagus, tapi kurang paham tentang agama. Nah, ketika terjadi seperti itu, diskusi siapa yang menjadi imam lebih dahulu adalah diskusi yang tidak hadir pada hari ini saja. Sejak dulu para ulama kemudian sudah membicarakan hal ini. Ya umul qauma abqahuhum la akrohum. Menurut sebagian ulama, yang paling utama untuk menjadi imam adalah abqahuhum la akrohum. Diutamakan menurut sebagian pendapat yang menjadi imam adalah orang yang paling faqih, orang yang paling paham agamanya. Walaupun di situ ada orang yang bacaannya bagus. Pendapat ini disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i. Sedangkan qala Abu Hanifah wa Sauri wa Ahmad ya umul qauma aqra'uhum. Menurut imam yang lain selain Imam Asy-Syafi'i, yang dipilih itu adalah orang yang paling bagus bacaannya. Ketika imam itu adalah orang yang paling bagus bacaannya, sehingga pilihannya menjadi pilihan yang berbeda. Yang satu katanya yang paling bagus adalah yang paling faqih, yang paling paham agama. Sementara pendapat yang lain memilih orang yang paling bagus bacaannya. Nah, perbedaan ini bukan tanpa sebab, Bapak Ibu sekalian, karena mereka berbeda pendapat tentang mafhum
atau paham qauluhu alaihi salatu wassalam, ya ummal qauma aqra'uhum li kitabillah fa in kanu fil qiraati sawaan fa'lamuhum bisunnah wa in kanu fi sunnati sawaan fa'aqdamuhum hijratan wa in kanu fil hijrati sawaan fa'aqdamuhum islaman wala ya umma rajulu rajula bisultanihi wala yaqudu fi baitihi ala taksirim mi'ati ila biiznihi. Hal ini karena perbedaan hadis, paham tentang hadis. Jadi hadisnya itu sama. Hadisnya sebetulnya hadis yang sama, yaitu hadis yang bunyinya ya umma al-qauma aqra'uhum li kitabillah. Hendaklah menjadi imam orang yang aqra'uhum, orang yang paling akro bacaannya. Masalahnya mereka berbeda pendapat tentang makna aqra'uhum. Nah, di kalangan orang-orang Arab pada waktu itu yang disebut dengan akro adalah orang yang bukan hanya bagus bacaannya, tapi juga maknanya adalah orang yang banyak bacaannya. Akro itu dalam arti literasinya banyak. Kalau literasinya banyak, maka maknanya adalah yang disebut akro itu adalah orang yang paling fakih, gitu. Ya, jadi ada yang mengatakan hadis itu maksudnya adalah bukan akro dalam arti bacaan. Akro umum yang dimaksud adalah paling fakih. Kenapa? Karena akro juga bermakna orang yang banyak literasinya. Sehingga menurut Imam Asy-Syafi'i yang dimaksud dengan akro di situ adalah fakih aqohuhum. Nah, sementara dalam pendapat Imam Abu Hanifah, mereka memaknai akro itu dalam makna lugawi bahasa, yang berarti yang dimaksud dengan akro itu adalah lebih kepada bacaan bagus, gitu. Nah, pada sekalian, di kitab Tarjih sendiri, di kitab HPT sendiri tidak eksplisit, ya, tidak eksplisit apakah kita mengambil pendapat Imam Asy-Syafi'i atau kita mengambil pendapat Imam Abu Hanifah. Apakah di Muhammadiyah itu yang dipilih itu adalah afqahuhum atau aqra'uhum. Nah, dalam kitab tarjihnya disebut wal ya ummakum ahadukum. Global saja kalau di tarjih itu. Hendaklah menjadi imam salah seorang di antara kamu. Jadi nggak dipilih di situ akro atau afqah gitu ya. Tidak disebutkan. Maknanya adalah kita boleh memilih atau kita boleh mengambil salah satu pendapat itu. Jadi di masjid kita itu boleh memilih imam yang akro atau imam yang afqah. Kita pilih. Misalnya ternyata di masjid kita misalnya ada duanya nih ya, yang bacaannya bagus ada hadir, kemudian yang orang yang paling paham agama juga ada hadir. Maka tinggal salah seorang aja maju, dua-duanya boleh yang bagus bacaannya atau boleh yang fakih yang paling paham agamanya. Karena di tarjih kita tidak disebutkan seperti itu. Yang harus menjadi catatan bagi kita adalah wala ya umma rajulu rajula fi sultanihi wala yaqud fi baitihi ala takrimatihi illa biizni. Catatan dari baginda Rasulullah adalah baik itu kita memilih akro atau afqah, yang terpenting adalah sebaiknya orang itu tidak menjadi imam di rumah
di tempat yang bukan rumahnya atau di daerah yang bukan daerahnya. Itulah ila biiznihi, kecuali atas seizin tuan rumahnya. Itu ya. Jadi kalau kita bertamu ke rumah orang kemudian datang waktu sholat, meskipun kita misalnya siap atau bisa untuk menjadi imam, hendaknya kita tidak menjadi imam terlebih dahulu. Illa biiznihi, kecuali orang yang punya rumahnya mempersilahkan. Emang Pak imam? Nah, itu yang kita disebut takwal kulub, ya, hikmah ketakwaan hati itu di situ, ya. Apa namanya? Maknanya juga adalah di wilayah yang lain, di tempat yang lain. Nah, misalnya kita juga berkunjung ke cabang Muhammadiyah yang lain atau ke PDM yang lain. Nah, meskipun kita paham tarjih, kita siap menjadi imam, ya hendaknya ya tunggu aja dulu misalnya untuk menjadi imam itu, atau kita persilahkan. Intinya kan kita sering melihat orang menjadi imam itu mempersilahkan tuan rumah dulu, ya kan, untuk tuan rumah dahulu. Apa alasannya kita mempersilahkan tuan rumah dahulu? Bukan etika orang Indonesia atau ketimuran. Ternyata memang ada dasarnya. Nah, dasarnya adalah tadi, hendaknya apabila kita berada di tempat lain atau di daerah lain, maka kita tidak menjadi imam illa biiznihi, kecuali atas seizin tuan rumahnya. Ala takrimatihi, hal itu kita lakukan karena kita menghargai, memuliakan tuan rumah. Nah, jadi seperti itu, pada ibu sekalian, hal yang sebetulnya di budaya kita sudah hidup, ya, tinggal memang kita mungkin penting melihat gitu ya, dalil atau alasannya kenapa kita seperti itu. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah apabila kemudian ternyata orang yang menjadi imam itu atau orang yang memimpin sholat kita ternyata diindikasi atau dikhawatirkan gitu ya, atau disaksikan bahwa orang itu adalah ternyata orangnya fasik. Dia pinter, tapi misalnya pinter ngomong aja, ngejalaninnya enggak gitu ya. Gitu, bisa ngomong aja tapi melaksanakannya tidak. Atau kita atau kita misalnya tahu bahwa orang tersebut terlibat dalam korupsi. Nah, atau kita tahu misalnya orang tersebut terlibat dalam perbuatan-perbuatan buruk yang itu kita kategorikan fasik. Jadi fasik itu secara umum dimaknai adalah orang itu mengetahui tentang sesuatu tapi dia tidak menjalankannya, gitu ya. Dia tahu sholat 5 waktu itu wajib, ya, tapi dia tidak menjalankannya. Ya. Nah, yang seperti itu kategorinya mungkin bisa kategori fasik secara umum. Dia tahu bahwa mengambil hak orang lain itu tidak boleh, tapi dia korupsi. Nah, namanya fasik. Bagaimana apabila kita memang ternyata diimami, ya, diimami oleh orang yang kita tahu bahwa dia itu adalah fasik kategorinya. Ihtalafu fi imamatil fasik. Para ulama berbeda pendapat tentang imam fasik, ya. Warodaha kaumun biitlakin. Sebagian orang, sebagian ulama
eh, dengan tanpa pertimbangan yang panjang mereka langsung menolaknya, tidak boleh katanya. Jadi tidak, jangan jangan mau atau tidak boleh kita berimam kepada orang fasik. Maknanya tidak boleh itu apa? Berarti dia ketika tahu bahwa imamnya itu fasik, maknanya dia harus mengulang sholatnya. Tidak boleh itu seperti itu. Jadi jangan dilarang pas di masjidnya, kemudian pas di masjid kemudian diturunkan gitu. Uh, Langsung demo, jangan itu imamnya gitu. Mungkin dia sudah terjadwal atau sudah dipersihkan, ya silakan saja. Tapi sebagian ulama mengatakan kalau kita tahu dia itu orangnya fasik, maka hendak berarti tidak sah sholatnya, dia harus mengulang sholatnya karena farodaha kaumun biitlak, secara mutlak mereka itu menolak imam orang yang fasik. Baik fasiknya itu nyata atau memang zohir, terlihat, terbukti, ataupun fasiknya itu baru isu. Katanya si ini, katanya itu kalau malam ini dulunya katanya suka mabuk, dulunya kayaknya. Nah, kita tidak tahu apakah benar atau enggak. Nah, baik kita tidak mengetahui hanya perkiraan ataupun faktanya memang seperti itu. Menurut pendapat yang pertama ini, baik perkiraan maupun faktanya memang seperti itu, maka dia itu tidak boleh menjadi imam. Maknanya kalau dia menjadi imam, kita harus kembali mengulang sholat di rumah. Wa ajazaha kaumun biitlakin. Tapi sebagian yang lain justru membolehkan secara mutlak. Boleh saja. Imam fasik itu boleh saja kok. Karena fasik itu kaitannya antara individu dengan Tuhan, dengan Allah. Yang penting syarat rukun terpenuhi, syarat rukun sholatnya terpenuhi. Menurut pendapat ini, tidak ada kaitan sahnya sholat dengan kepribadian seseorang, individu. Yang penting wudhunya bagus, sholatnya bagus, bacaannya juga tartil, bagus. Nah, maka menurut pendapat yang kedua ini, boleh saja ya imam itu dalam permasalahan terdahulu atau yang sekarang sedang dihadapi ternyata dia itu kategorinya misalnya fasik. Wa ajaza kaumun biitlakin. Bagian ulama membolehkan secara mutlak. Wa farqa kaumun baina ayakuna fisqahu maktu'an bihi au ghairu maktu'in. Pendapat yang ketiga menyatakan bahwa kalau kefasikannya adalah fakta, nyata, ada bukti, ada saksi, bahkan menyaksikan sendiri, nah itu baru tidak boleh. Ya, tapi kalau ternyata kefasikannya itu baru perkiraan, maka tidak masalah, boleh-boleh saja menjadi imam. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, jadi ada 3 pendapat ini. Pertama adalah mereka yang memukul rata, ulama yang menyatakan pokoknya kefasikan model apapun tidak boleh menjadi imam. Yang kedua, kontranya atau sebaliknya, fasik itu boleh menjadi imam karena tidak ada kaitannya. Nah, yang ketiga dia itu membedakan antara fasiknya itu udah yakin fasik atau masih perkiraan. Kalau sudah yakin fasik tidak boleh, kalau tidak yakin fasik maka tidak masalah. Nah, di kita Bapak dan Ibu, kita ini adalah komunitas atau persyarikatan yang moderat, persyarikatan yang wasatiyah. Kita terlalu keras juga tidak, terlalu keras maknanya apa? Asal orangnya kita prediksi, kita ragukan fasik, langsung sholatnya diulang lagi, misalnya kayak gitu. Atau kita juga tidak terlalu longgar, gitu ya, tidak terlalu longgar. Kita ini adalah
persyarikatan yang wasatiyah, pertengahan, tidak terlalu kenceng kepada imam yang fasik, tidak juga terlalu longgar. Dalam kitab HPT kita tidak memilih mentarjih salah satu dari pendapat itu. Mananya adalah bahwa tentu orang yang baik, orang yang takwa, orang yang menurut kita baik secara akhlak maupun secara kepribadian baik, itulah dialah yang man aula bil imamah, dialah yang paling utama kita jadikan imam, gitu ya. Kita utamakan orang yang kita kenal kepribadiannya bagus, itulah yang kita pilih menjadi imam, ya. Bagaimana kalau misalnya ternyata kita mengenal dia ya, selama itu kita belum tahu faktanya, ya tidak masalah lah ya kita ini kan. Tapi kita tentu pengen sholat, pilih dulu yang terbaik. Setelah itu mananya ini hanya sekedar ikhtilaf. Jadi kita tidak usah terlampau keras juga ya, sehingga tidak mau diimami oleh yang fasik, toh masih ada pendapat yang lain yang membolehkan. Kita juga tidak terlalu membebaskan orang yang fasik untuk menjadi imam, karena kenyataannya ada ulama yang membatalkan sholatnya. Jadi ya yang menurut kita terbaik saja, terbaik mendekati, tentu terbaiknya itu ukurannya adalah yang ada di situ ya, di komunitas kita. Seperti itu Pak dan Ibu. Jadi kenapa ini perlu saya sampaikan, karena kalau kita melihat ya mungkin persyarikatan yang lain atau organisasi yang lain yang berwatak keras gitu ya, mungkin akan beda tanggapannya atau pandangannya tentang imamah fasik ini. Bagi kita sih kita masih wasatiyah, kita pilih yang terbaik. Orang yang misalnya kita ragukan akhlaknya dan lain sebagainya, selama kita masih ragu-ragu, tidak ada bukti, ya masih bolehlah silakan jadi imam gitu ya, kalau tidak ada lagi. Kemudian nah untuk ibu-ibu nih, bagaimana mengenai imamatul mar'ah, perempuan yang menjadi imam. Fa'ajaza imamataha alal itlaq. Jadi perempuan itu ya secara umum disepakati kebolehannya menjadi imam. Jadi asalnya perempuan itu boleh menjadi imam. Masalahnya siapa yang boleh diimami oleh perempuan, gitu ya. Ya, apakah perempuan boleh mengimami laki-laki? Nah, apakah perempuan boleh mengimami laki-laki atau hanya mengimami perempuan? Fal jumhur ala annahu la yajuzu an ta'umma rijala. Menurut jumhur ulama, kebanyakan ulama bersepakat bahwa untuk imamatul mar'ah, imamah perempuan yang menjadi imam adalah untuk perempuan saja. La yajuzu an ta'umma rijala, tidak boleh perempuan menjadi imam untuk laki-laki. Mananya mungkin adalah laki-laki yang arijal ya, dewasa ya, dewasa. Kalau di rumahnya misalnya anak-anak laki-lakinya, ya mungkin sebagai pendidikan masih diperbolehkan. Tapi kalau untuk laki-laki yang dewasa arijal, maka jumhur ulama bersepakat tidak boleh perempuan menjadi imam untuk laki-laki. Wah talabu fi imamatihan nisa. Para ulama berbeda pendapat tentang wanita mengimami wanita yang lain. Imamatul mar'ah, imamatiha an-nisa'a. Fa ajaza zalika Asy-Syafi'i. Menurut Imam Asy-Syafi'i, perempuan itu boleh mengimami perempuan yang lain. Wa mana azalika Malikun.
Dan Imam Malik melarang. Imam Malik melarang, walaupun itu sama perempuan, perempuan itu tidak boleh menjadi imam. Ya, alasannya apa? Nanti kita lihat. Wasaja Abu Saur atau Bari, atau Bari, dan Imam Abu Saur dan atau Bari memakruhkan. Ya, alasannya, ya, alasannya adalah ini, ya. Wali annahu aidon, nah, li annahu laukana jaizan lanu kilazalika an sodril awal. Alasannya kenapa perempuan itu tidak boleh, tadi kan ada yang melarangnya, Imam Malik melarang. Ya, alasannya apa? Tadi kata ibu-ibu, alasannya apa, Pak? Alasannya sudah dijawab di sini, bahwa li'annahu laukana jaizan, bahwa kalau memang perempuan itu boleh untuk menjadi imam perempuan yang lain, lanu kila pisodril awal, maka Rasul itu sudah memberitahukan kebolehannya sejak awal. Jadi ternyata tidak ada hadis sharih yang membolehkan. Nah, jadi tidak ada hadis sharih yang menyata-nyata jelas-jelas membolehkan gitu ya. Pak Ajaza. Kalau memang boleh, kata Imam Malik, mesti Rasul sudah ngasih tahu bahwa boleh gitu. Boleh, ya. Tapi kata Imam Malik, karena tidak ada yang menyatakan spesifik kebolehannya, maka berarti tidak boleh, kata Imam Malik. Tapi kata yang membolehkan, ya, alasannya adalah bahwa anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nah ini, waman ajaza imam matiha fa in nama zahaba ila mawaroahu Abu Dawud bin hadisi Ummi Warokoh. Jadi ada hadis dari Ummi Warokoh, diriwayatkan oleh Abu Dawud, anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kana yazuruha fi baitiha wa ja'ala laha muazinan yu'azinu laha wa amaroha anta umma ahli dariha. Jadi bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah, ya, datang ke rumah Ummi Warokoh, kemudian meminta atau memerintahkannya untuk azan, ya, wa amaroha anta umma ahli dariha, kemudian memerintahkannya untuk menjadi imam untuk menjadi imam ahli dariha, anggota keluarganya. Wa fi hadzal bab masailun kasiratin akni min ikhtilafi fi sifatil mustaradati fi imamati tarukna zikroha laukana maskutan anha fi syar'i. Tapi hadisnya ini banyak masalah gitu ya. Banyak masalah dalam hadis tentang Ummi Warokoh yang kemudian diminta untuk Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi imam di keluarganya untuk anak-anaknya. Jadi hadis di sini tidak sampai kepada kualifikasi sahih gitu, hasan. Jadi masih dipertanyakan. Sementara, ya, ani rijali ulima anahu laisa yajuzu liman taqaddumi liqaulihi alaihi salatu wasalam. Sementara yang membolehkan untuk menjadi imam, hadis yang digunakan adalah hadis yang mengisyaratkan akhiruhuna haitsu akhiruhunallah. Jadi
alasan yang membolehkan adalah adanya isyarat dari Rasul SAW untuk sholat kaum perempuan itu kalau memang tidak mencukupi atau tidak representatif tempatnya, gitu ya, tidak representatif tempatnya, maka perintahnya adalah akhiruhuna, sholat perempuan itu akhiruhuna boleh diakhirkan sedikit, akhiruhuna haitsu akhartumu haitsu akharuhunna Allah, ya. Jadi untuk sholat perempuan itu dalam kondisi tertentu, misalnya tempatnya tidak representatif, beritanya adalah boleh sholatnya diakhirkan dari kaum laki-laki, misalnya tempatnya sempit atau misalnya tidak ada hijab dan lain-lain, sudah laki-laki dulu sholat, setelah itu baru perempuan masuk sholat. Nah, ketika perempuan masuk sholat, maknanya adalah karena ini orangnya banyak, maka menjadi kembali kepada keumuman hadis, bahwa hadisnya adalah al yaumakum ahadukum. Keterangannya adalah hendaklah menjadi imam salah seorang di antara mereka. Jadi keumumannya seperti itu. Jadi boleh, ya. Kalau misalnya dalam keadaan, intinya kalau keadaan tertentu, ya mangga untuk perempuan untuk menjadi imam. Untuk laki-laki ditarjih dibolehkan dalam keadaan tertentu untuk menjadi imam, tapi dalilnya adalah bukan dari yang hadis Ummi Warokoh tadi, karena hadis yang Ummi Warokoh tadi lemah, dhaif. Kalau di ya, maknanya baik di rumah misalnya maupun di masjid. Kalau masjid tadi misalnya keadaannya tidak representatif, berarti sholatnya perempuan diakhirkan sedikit karena ini banyak orang, maka kembali ke keumuman hadis, fal yaumakum ahadukum, hendaklah menjadi imam salah seorang di antaramu. Kalau misalnya tidak di masjid, bagaimana di rumah? Maka silakan, boleh. Yang penting catatannya tadi kembali kepada kesepakatan awal bahwa perempuan itu tidak mengimami laki-laki, rijal. Ya, kalau Muhammadiyah boleh. Boleh. Berarti kalau mau menurut Muhammadiyah boleh. Tapi berdalilnya Muhammadiyah tidak berdalil kepada hadis Ummi Warokoh tadi. Ya, berdalilnya adalah kepada keumuman hadis tentang imamah dan bahwa perempuan itu boleh mengakhirkan sholatnya apabila tempatnya tidak representatif. Hanya perbedaan dalil saja, tapi bolehnya boleh. Ya, tapi kesepakatannya tetap pada kesepakatan yang sama. Kadang-kadang kan begini, banyak yang mendalil, ya, beristidlal imam perempuan mengambil hadisnya hadis Ummi Warokoh. Nah, menurut Muhammadiyah hadis Ummi Warokoh ini tidak sampai kepada kualifikasi sahih. Kalau kita mau berimam mengimami perempuan yang lain, maka kita harus ingat kepada hadisnya yang tadi bahwa perempuan itu boleh mengakhirkan sholat, dan apabila orangnya banyak maka kembali kepada penjelasan keumuman hadis tentang imamah, fal yaumakum ahadukum, hendaklah menjadi imam salah seorang di antara kamu. Itu ya, Bu. Boleh ya. Kemudian ada beberapa hal lagi, dikit lagi ya, dan Ibu ada dua masalah lagi. Pertama, mengenai bacaan amin, ya. Jadi hal yu'aminul imamu idza farago min qiraati amil qiraati. Jadi kalau kita menjadi imam, apakah imam itu harus membaca amin apabila sudah selesai waladolin, sudah selesai ummul Quran atau tidak, ya? Al ma'mumu faqat wallazi yu'aminu. Apakah ataukah yang mengucapkan amin itu hanya makmum saja, imam tidak mengucapkan amin. Jadi ini karena kita tidak ada pelatihan imamah, jadi misalnya nanti suatu saat dipilih menjadi imam, bapak-bapak mesti harus memahami bahwa ketika kita menjadi imam,
maka yang membaca amin itu bukan hanya makmum, tapi imam juga membaca amin. Jadi kadang-kadang waladdallin amin. Jadi imam dengan makmum bersama-sama membaca amin. Nah, itu. Apa? Jahar. Imam jahar dalam sholat yang jahar. Ini maknanya dalam sholat yang jahar ya. Nah, jadi ketika waladolin maka kita harus membaca amin. Dalilnya adalah idza amanal imamu fa aminu. Ya. Ada hadis dari Rasul tentang masalah ini adalah idza amanal imamu fa aminu. Apabila imam membaca amin, maka makmum membaca amin. Jadi kan maknanya adalah justru aba-abanya dari imam waladolin amin bersama-sama dengan makmum. Nah, kemudian masalah selanjutnya adalah mata yukabirul imam. Sebetulnya kalau kita menjadi imam itu kapan kita memulai bacaan takbiratul ihram? Nah, apakah ketika sudah selesai qomat atau idza parogo atau ba'da tamamil iqomah atau ketika sudah qad qomati sholat atau ketika sudah merapikan sopnya. Jadi ada berapa penjelasan. Jadi ternyata di beberapa qaul ulama disebutkan bahwa ya wa amma mata yukabirul imam fa inna qauman qalu la yukabiru ila ba'da tamamil iqamah. Jadi ada yang mengatakan imam itu bertakbir setelah iqamah selesai. Jadi ketika qad qomati sholat Allahu akbar la ilaha illallah langsung Allahu akbar langsung. Itu ya. Ada juga pendapat wastahsinu takbiruhu ingda qaulil muazin qad qomati sholat. Ada juga pendapat yang mengatakan ada baiknya imam memulai takbir itu adalah ketika muazin atau orang yang membaca iqamah itu qad qomati sholat. Jadi pas qad qomati sholat. Nah, sebelum Allahu Akbar, imam langsung Allahu Akbar. Jadi nabrak, nembak nggak nunggu selesai. Nah, gitu. Nah, yang ketiga, ada yang mengatakan bahwa imam itu memulai takbir itu adalah ketika sudah merapihkan sopnya. Ya, jadi walaupun iqamah sudah selesai, kemudian sopnya belum dirapihkan, maka belum memulai sholat. Ya, maka yang kita gunakan dari tiga kaul ini adalah yang ketiga tadi. Jadi kita memulai sholat setelah imam merapihkan sop. Ya, sebab ya ada hadis dari Anas ya. Ama hadisu Anas waqala aqbala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Anas bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau sholat aqbala alaina menghadap ke makmum setelah qad qomati sholat menghadap ke jamaah ya. Kemudian qabla ayyukabbiro fi sholati faqala, sebelum melakukan takbir dalam sholat kemudian Rasul bersabda aqimu sufufakum watarosu, ya, diluruskan sopnya dan dirapatkan. Dalam hadis lain sawu sufufakum, ya, dan banyak penjelasannya, banyak redaksi tentang bagaimana merapikan sop. Yang intinya adalah bahwa untuk dari tiga pendapat itu tentu yang kita sekarang amalkan itu adalah
tadi bahwa kita memulai takbiratul ihram setelah merapikan shaf. Itu ya. Jadi di daerah tertentu itu ada yang memakruhkan, menyalahkan gitu. Kalau udah qad qamati shalah, imam belum mulai itu, nah disalahkan. Kenapa? Karena ada kaul ulama tadi, setelah qad qamati shalah, Allahu akbar, la ilaha illallah, itu langsung Allahu akbar. Gitu, nggak ada ucapan yang lain. Itu jadi langsung Allahu akbar. Ketika kita misalnya mendapati pendapat yang seperti itu, ya mangga, kita tidak salahkan. Ya memang ada pendapatnya seperti itu, tapi dalam paham kita yang kita gunakan adalah bahwa kita memulainya setelah merapikan shaf. Saya kira itu untuk penguatan tentang kitab sholat jamaah kita di pagi, siang hari ini, pagi menjelang siang ini. Maka barangkali ada yang ditanyakan atau ditambahkan. Bu. Ya. Ya, boleh. Jadi kalau kita ada masjid khusus wanita, khusus putri atau perempuan, maka bagaimana untuk imamah? Boleh. Berarti kita kembali kepada kebolehan, walaupun tadi menurut sebagian ya. Tapi kalau menurut Muhammadiyah boleh. Tinggal mengatur safnya harus paham. Jadi kalau saf imam laki-laki itu berbeda dengan saf jamaah perempuan. Kalau saf jamaah perempuan, imam tetap berada di tengah safnya, barisan safnya, jadi tidak di depan. Itu tidak di depan. Sementara kalau imam laki-laki kan di depan. Satu itu. Yang kedua, tetap adakan iqomah atau azan walaupun hanya di dalam ruangan gitu ya, di ruangan haram. Wal yu'azin wal yukim, hendaklah azan qomat seperti biasa. Kemudian kalau jamaahnya laki-lakinya ada anak-anak tidak apa-apa, tapi kalau laki-lakinya dewasa kan tidak boleh ya. Jadi tetap untuk perempuan itu berlaku di musola muslim perempuan. Dewasanya laki-laki balik. Balik itu relatif ya. Jadi Islam itu mengkategorikan balik batasnya atau disebut dengan mukallaf. Orang yang sudah dibebani hukum dalam Islam disebutnya mukallaf, batasnya adalah balik. Baliknya tidak terbatas kepada usia. Apakah kalau laki-laki itu batasnya al-ihtilam, mimpi basah, dia sudah mimpi basah belum? Kalau 10 tahun sudah mimpi basah berarti 10 tahun balik. Kalau 10 tahun belum mimpi basah berarti belum balik. Jadi bukan usia yang menjadi ukuran, tapi kapan dia berihtilam. Nah, kalau perempuan kan batasnya haid. Nah, kalau laki-laki batasnya mimpi basah. Jadi usia tidak menjadi patokan. Yang menjadi patokan adalah dia sudah ihtilam atau belum, sudah mimpi basah atau belum. Ya, mesti ditanya, makanya ibu itu kan masuk ke apa namanya parenting ya, parenting. Jadi sekarang kita dengan anak-anak itu tidak boleh tabu ya, tidak boleh merasa risih, tidak boleh tabu baik dengan anak laki-laki maupun anak perempuan. Pertama mengenai aurat ya, mengenai aurat ketika sudah mulai 7, sudah mulai diberitahukan auratnya, misalnya laki-laki aurat. Kemudian batasan-batasan mana yang boleh disentuh, mana yang tidak boleh disentuh dari aurat itu. Kemudian juga tidak apa-apa misalnya cerita tentang mimpi basah. Mimpi basah itu mimpi seperti apa. Kemudian untuk putri juga, biasanya kalau ya putri haid, kalau ibu-ibu, kalau untuk anak-anak putri saya yakin mesti sudah bisa lah gitu ya, mempersiapkan. Masalahnya kalau dengan anak-anak laki-laki itu kan ya boleh juga misalnya memesankan kepada ayahnya untuk melakukan itu. Kalaupun tidak bisa, atau misalnya nanti kita cek lagi, ayah udah cerita belum tentang ini, oh belum ya, ya udah kita
Rasa kita yang nangani gitu yang untuk anak-anak saya kira tidak apa-apa menangani puasa. Ibu ya. Jadi ibu mempersiapkan anak laki-lakinya juga. Enggak? Ya. 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 Jadi menurut Tarji, kalau kita sudah sholat sunnah di rumah, sebelum itu ya Bu, ceritanya ada hadis untuk orang yang sudah sholat di rumah kemudian datang ke masjid mendapati orang yang sedang sholat jamaah, maka dia mengulang sholatnya. Fal yu'id sholatahu. Nah, pentingnya sholat jamaah, meskipun kita sudah sholat di rumah, kemudian ada orang yang sholat datang misalnya sholat jamaah, maka kita boleh mengulang sholatnya untuk sholat jamaah. Hukumnya adalah untuk mengambil pahala sunnah jamaahnya. Nah, maka mananya adalah berarti penting kita untuk sholat jamaah. Artinya ketika ada orang yang sudah sholat, memulai sholatnya dengan jamaah, maka hendaknya kita tidak sholat munfarid. Ya, kita tidak sholat munfarid. Jadi kita sholat dengan sholat jamaah tersebut. Bahkan dalam penjelasan tertentu disebutkan la sholata ba'dal iqomati ila bi jamaatin, tidak sah sholat seorang kecuali dalam jamaah. Maksudnya begini, kasusnya adalah kalau orang itu lagi sholat sunnah, misalnya sholat qobliyah, tiba-tiba iqomah. Nah, iqomah, maka orang yang sholat qobliyah itu kalau dia masih banyak, dia hendaknya membatalkan sholatnya langsung ke jamaah. Karena penjelasannya adalah tadilah tidak ada sholat setelah iqomah kecuali jamaah. Maka takmir harus bijak. Kalau misalnya ada orang yang sholat walaupun udah titit ya tunggu dulu sebentar. Jadi kasihan nanti dia belum sholat jamaah, belum sholat selesai, udah iqomah. Sementara menurut hadis kalau udah iqomah tidak ada sholat lain, artinya tidak diterima sholat sunnahnya, nanti langsung sholat jamaah. Kalau orangnya nggak ngerti kan dia akhirnya terus melaksanakan sholatnya sampai selesai buru-buru baru gabung ke jamaah. Iya, ya, kalau jadi ekspres. Nantinya maka penting sholat jamaah seperti itu. Jadi kalau ada imam sholat berjamaah, kemudian kita kalau diwajibkan mungkin diwajibkan untuk ikut sholat berjamaah dengan jamaah itu tidak sholat munfarid. Melihat dari beberapa isyarat yang diberikan dari kasus-kasus tadi. Ya, ya, ya. Jadi kalau sholat jamaah itu pokoknya intinya kalau lebih dari satu orang maka hendaklah sholatnya berjamaah. Sangat dianjurkan sholatnya berjamaah. Jadi kalau dua orang ya berjamaah juga. Ya caranya sudah diatur oleh Rasul. Kalau dua orang berarti imamnya sebelah kiri, makmumnya sebelah kanan. Kalau tiga orang berarti di belakang. Artinya Rasul memberikan isyarat jamaah dengan dua orang itu juga mengisyaratkan bahwa kalau udah lebih dari satu orang untuk sholat maka hendaklah dia usahakan berjamaah. Nah, kasusnya bagaimana? Pertanyaan yang selanjutnya, kalau kita sudah posisinya masbuk, ya, posisinya masbuk. Oh, gimana Bu? Oh, sanksi. Apakah kalau kita mau ikut jamaah, apakah imamnya itu sholat sunnah atau sholat fardu? Apakah kita boleh
berimam, sanksi ragu-ragu, Bu, ada bab khusus namanya ikhtilafun niatil imam wal makmum, perbedaan niat imam dan makmum dalam sholat. Bahwa ulama sepakat imam dan makmum sholatnya berbeda niat itu boleh. Ya, boleh itu misalnya apa tadi niatnya yang ini sholat sunnah, yang ini belakangnya wajib. Yang penting kita ambil jamaahnya saja. Jadi kita juga nanya nggak bisa, pokoknya ada orang sholat kita ikut, ternyata sholat sunnah. Ya, ya sudah tidak apa-apa kita lanjutkan sholatnya. Karena ulama jumhur sepakat bahwa boleh ikhtilafun niatul imam wal makmum. Eh apalagi ya? Jadi itu ya. Ya, baik, ya termasuk juga misalnya ikhtilaf perbedaan niat itu baik imamnya sunnah, makmumnya wajib, atau imamnya sholat wajib biasa zuhur, sementara makmumnya jamak kosor dengan asar. Nah, boleh juga. Tidak masalah, namanya ikhtilafun niatil imam wal makmum. Jadi beda sholat, beda ini tidak apa-apa. Penting kita sudah mencoba mengambil salah satu niatnya adalah mengambil niat jamaahnya, pahala sholat jamaahnya. Untuk imam yang masbuk yang berada di jamaah kita ada dua cara yang berjalan saat ini. Pertama, kalau imamnya masbuk kemudian imam utamanya sudah selesai, kita suka melihat orang yang di belakangnya kemudian menjadi imam lagi. Ya, mereka berdalil bahwa idza kharaja ahadukum minal baiti salasan fal ya ummukum ahadukum, kalau salah seorang di antara kamu keluar dari rumahnya, ya 2 atau 3 orang, maka hendaklah menjadi imam salah seorang di antaramu. Jadi selama dia itu menjadi imam, maka sering diamalkan oleh kita, maka itu adalah perintah untuk sholat terus menjadi imam, sehingga sering kita disebut imam bersambung. Tapi di kesempatan yang lain kita juga melihat orang berjamaah kemudian sholat, menyelesaikan sholatnya sendiri, imamnya sudah selesai, kemudian makmum menyelesaikan sholat sendiri tanpa jamaah lagi. Nah, sudah ditarjih oleh majelis tarjih, sudah difatwakan dengan fatwa yang terbaru pada Ibu bahwa hadis yang menjelaskan bahwa apabila kita keluar dari rumah maka pilihlah salah satu pimpinan di antaramu, itu adalah hadis umum, bukan hadis sholat. Nah, bukan hadis sholat secara spesifik. Sementara dalam hadis sholat jamaah yang secara spesifik menyatakan kalau kita sudah selesai sholat dengan jamaah, kemudian kita masbuk, maka selesaikan sisanya sendiri. Nah, menurut majelis tarjih yang terkuat itu adalah pendapat yang itu, bahwa yang terkuat itu adalah kita menyelesaikan sholat sendiri. Nah, jadi kita sudah ada perubahan ya, sebetulnya ada perubahan cara, karena bagi majelis tarjih atau bagi keputusan tarjih, namanya perubahan itu relatif diakomodir ya, relatif boleh. Kalau ditemukan dalil yang lebih kuat, maka majelis tarjih itu tidak segan-segan berubah. Jadi jangan aneh kalau misalnya dulu kita dilarang untuk memasang foto keidahlan. Jadi tahun 60-an itu tidak boleh kita memasang ya. Nah, kemudian 90-an muncul fatwa baru bahwa kalau dipasangnya bukan untuk dikultuskan, tapi untuk pendidikan itu boleh. Akhirnya berubah yang tadinya larangan menjadi kebolehan. Jadi yang hal-hal perubahan-perubahan itu, sholat dulu, sholat masbuk dengan imam beruntun misalnya diperbolehkan. Sekarang dalam fatwa yang baru, sholat masbuk kemudian dianjurkannya menyelesaikan sendiri. Ternyata itu lebih kuat. Nah, jadi yang dulu sudah dilaksanakan sudah, yang sekarang anak-anak kita diajarinya diputus, jangan diajari lagi sholat bersambung, diajari lagi sholat
masbuk dengan jamaah, selesai itu menyelesaikan sendiri. Seperti itu. Oh, sudah tersebar di. Ya, makanya ini bagian dari sosialisasi kita adalah kajian-kajian tarjih. Kajian tarjih itu memang membosankan ya, kadang-kadang di apa nih, kudu mikir gitu, kudu ini ngomong apa, nggak ada lucu-lucunya. Ya, kalau kita ingin mengkaji sendiri, Ibu lihat website muhammadiyah.or.id. Sering main-mainnya di situ, ya. Kemudian sering juga membuka tarjih.or.id. Ya, ada situsnya Majelis Tarjih, tinggal ketik di situ tata cara sholat masbuk. Nah, sholat yang terlambat. Ya, itu sudah diedarkan, sudah disebarkan fatwa tarjihnya. Fatwa tarjihnya sudah ada. Jadi kalau kita melihat apapun, kalau ingin spesifik, maka buka website muhammadiyah.or.id biar ramai juga. Ternyata website kita itu Ragam Muhammadiyah itu banyak, tapi viewer websitenya sedikit gitu. Beda dengan yang lain yang sebelah gitu ya. Maka ada ada kritik ya, kemarin saya Baitul Arqam di Depok, ada salah satu usulan program misalnya bagaimana kita misalnya PCM membuat website program kerjanya, apa kata anak-anak muda yang di sana, itu idenya dari orang tuanya lah, dari orang-orang yang senior di situ. Kemudian kata anak-anaknya, apa Muhammadiyah.or.id ada nggak pernah dibaca. Sekarang tiba-tiba mau baca, buka website cabang. Ya sudah, sekarang ramaikan dulu tarjih.or.id, di Instagramnya juga ada, TikToknya juga ada untuk tarjih ya. Kemudian dulu aplikasi di Play Store-nya juga ada, tapi saya lihat ditarik ulang, mungkin ada beberapa perbaikan. Jadi Bu, kalau pengen info-info itu, maka sekarang sudah terbuka di internet. Yang penting spesifik muhammadiyah.or.id atau tarjih. Atau kalau kita mau di Google umum, maka spesifik, misalnya menurut tarjih gitu dikasih sholat masbuk menurut HPT atau menurut tarjih atau menurut fatwa tarjih, insya Allah keluar. Dan itu sudah bisa di-download karena bentuknya PDF ya. Kira itu lagi cukup. Nah. Ya, terima kasih Ibu dan Bapak sekalian. Alhamdulillah hari ini kita bisa melakukan kajian masih tentang seputar sholat, kitabus sholatul jamaah. Sekali lagi, bukan berarti sholat kita yang kemarin-kemarin itu kemudian wah disalahkan nih sama Pak Arif, bukan, tapi kita untuk menyempurnakan, memperbaiki sholat kita. Terima kasih. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.